ya, bahwa akreditasi itu sifatnya wajib bagi seluruh satuan pendidikan. Jadi mau sekarang mau besok tetap saja jadi wajib. Nanti ya, karena memang akreditasi itu dibutuhkan ya, penting sebagai apa? Sebagai basis data untuk melaksanakan kebijakan, untuk merencanakan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan Indonesia. Gitu. Jadi kami dari Badan PAUD dan PNL Provinsi Jawa Barat mohon izin hari ini sedikit akan memaparkan kebijakan dan mekanisme akreditasi, karena Bapak dan Ibu juga wajib tahu ya apa saja sih yang ada dalam kebijakan Badan PAUD dan PNL Jawa Barat. Selain itu hari ini juga Bapak dan Ibu nanti juga dapat pencerahan tentang Dapodik, karena nanti kita juga mengundang ya dari Dapodik yang jadi Bapak dan Ibu bisa konsultasi kalau misalnya mau ada pemutahiran data dan lain sebagainya, karena itu juga salah satu komponen yang penting dalam penilaian akreditasi. Kemudian juga nanti yang tidak kalah penting itu tadi yang sudah ditanyakan bahwa dokumen ya, karena kita hari ini harus ikut masuk dalam PPA, upload untuk penilaian prasyarat akreditasi. Kenapa sih harus akreditasi, Bapak Ibu? Kenapa akreditasi? Meningkatkan mutu pendidikan. Keren. Ada lagi? Kenapa? Mengetahui standar. Jadi kalau mau akreditasi kita jadi ngeh ya. Oh iya, ini tuh sebenarnya aktivitas ini sudah dijalani sama Bapak dan Ibu, cuma mungkin penamaannya. Ini masuknya standar mana? Ini kemudian bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana pengadministrasiannya, itu ketika kita mengikuti akreditasi itu jadi lebih tertata. Sebenarnya seluruh kegiatannya dijalankan kok di lembaga Bapak dan Ibu, saya yakin itu. Hanya saja mungkin kemarin-kemarin tidak terorganisir dengan baik. Nah, kalau akreditasi semuanya harus kemudian terorganisir. Jadi akan lebih rapi, kedepannya menjadi pembiasaan hingga akan meningkatkan mutu pendidikan di lembaga Bapak dan Ibu. Ya, akreditasi itu kita cuma memfoto ya, cuma mengcapture ya kelayakan program di lembaga sesuai dengan standar ya. Mungkin kalau kalau analoginya kita mau naik motor, kita cuma kasih tahu itu mungkin kayaknya bannya agak empes dikit gitu ya. Atau ibu lupa ya helmnya kok ditaruhnya di jok ya, bukan di kepala gitu. Ya. Jadi hal seperti itu mungkin, atau misalnya soal perencanaan, kalau Bapak dan Ibu mau ke suatu tempat yang tepatnya nggak tahu, biasanya Bapak dan Ibu ngapain dulu? Cari dulu di map ya, atau kalau ada janjian sama teman Sherlock gitu ya. Jadi memang kalau kita mau menuju suatu tempat, apalagi tempat itu masih abu-abu ya, misalnya tempat ini harus diapain sih, kita harus membuat perencanaan dulu. Itu sebenarnya selalu dilakukan sama Bapak dan Ibu. Hanya saja kalau di akreditasi kita akan melihat itu sebagai satu urutan yang nyata gitu ya. Baik, untuk kebijakan dan mekanisme akreditasi 2023, ini 7 manfaat akreditasi berdasarkan Undang-Undang Sikdisnas tahun 2003 pasal 60. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Karena apa? Tujuannya, manfaatnya itu memberikan informasi tentang kelayakan satuan yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Ya, kemudian memberikan pengakuan peringkat kelayakan, tadi juga dibahas sama Pak Ali dua-duanya ya. Kemudian memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan untuk satuan PAUD dan PNL yang diakreditasi. Jadi secara langsung itu akan berdampak baik ya, karena akan memberikan rekomendasi bagaimana untuk penjaminan mutu pendidikan dalam satuan. Kemudian memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan untuk pemerintah dan pihak terkait, karena nanti hasil dari akreditasi itu pasti akan kita obrolin ya. Kalau istilahnya gini, saya paham ya, ikut akreditasi takut nanti nilainya jelek.
Itu ketakutan seluruh lembaga yang akan diakreditasi. Sebenarnya analogi sama seperti Bapak dan Ibu mau medical check up. Sudah pada takut nih, nanti ketahuan nih ada penyakit ini. Padahal kalau Bapak dan Ibu memang yakin sudah melakukan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, nggak ada masalah. Nanti kalau mau medical check up berapa kali pun tetap hasilnya akan baik gitu. Bahkan kalau misalnya medical check up dikasih tahu, kurangin gula nih sekarang nih, asam uratnya agak tinggi sedikit, harus ada yang di batasi konsumsinya, sama seperti akreditasi ya. Jadi jangan takut karena ya nanti kami akan memaparkan bahwa ini ada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, ada Permen Dikbudristek nomor 38 tahun 2023 tentang akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.